Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat bertemu dalam pembelajaran daring kali ini. Untuk pelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang listrik statis untuk subbab hukum Coulomb. Langsung, pada listrik statis ada dua jenis muatan listrik. Satu muatan listrik negatif, yang kedua muatan listrik positif. Nah, muatan listrik negatif adalah muatan yang sejenis dengan muatan listrik yang dimiliki plastik setelah digosok dengan kain wool. Jadi muatan listrik negatif, muatan yang sejenis dengan muatan yang dimiliki plastik setelah digosok-gosok dengan kain wool. Sedangkan muatan listrik positif adalah muatan listrik yang sejenis dengan muatan yang dimiliki oleh kaca setelah digosok-gosok dengan kain sutra. Jadi ada dua jenis muatan. Yang pertama muatan negatif, yang kedua muatan positif. Terus bagaimana interaksi antara muatan listrik? Untuk muatan yang sejenis akan saling tolak menolak, ya. Jadi kalau ada muatan sejenis didekatkan akan saling tolak menolak. Sedangkan kalau muatannya tidak sejenis maka akan tarik menarik. Sesuai dengan hukum Coulomb. Jadi kalau ada muatan yang sejenis akan saling tolak, sedangkan kalau muatannya tidak sejenis akan saling tarik. Jadi besar gaya tarik atau gaya tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Rumusnya F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb, Q adalah muatan, satuannya Coulomb, kalau F satuannya Newton ya, R jarak, satuannya meter, dan K adalah ketetapan Coulomb, satuannya Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Sedangkan besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Kita kasih contoh. Dua buah muatan masing-masing bermuatan listrik 3 mikrocoulomb dan 2 mikrocoulomb yang terpisah sejauh 10 cm. Bila ketetapan Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, berapakah besar gaya tarik antara kedua muatan? Karena muatannya tidak sejenis, yang satu positif, yang satu negatif, maka yang terjadi adalah gaya tarik menarik. Sekarang kita hitung ya. Kita pakai kuning. Pertama, satuannya kita sesuaikan. Q1 adalah 3 mikrocoulomb, kita tulis 3 kali 10 pangkat min 6 coulomb mikro ya. Jadi coulomb kali 10 pangkat min 6. Q2 2 mikrocoulomb, jadi
2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Mungkin ada pertanyaan, di sini negatif di atas ya. Di atas ini negatif, kok ini positif? Negatif bukan menunjukkan nilai, tapi menunjukkan jenis muatan. Terus K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, sehingga F-nya itu sama dengan K Hi1 kali Hi2 per R kuadrat. Oh iya, R-nya belum ya, ini ya. R-nya adalah 10 cm sama dengan 0,1 ya, 0,1 meter. Kalau ditulis di sini 9 kali 10 pangkat 9 terus kali 3 10 pangkat min 6 kali 2 10 pangkat min 6 dibagi 0,1 kuadrat, pangkatnya di ini 9 kali 3 kali 2 berarti 54, ini min 12 sama 9 berarti 10 pangkat min 3 dibagi ini 0,1 kuadratkan 0,01, ini 10 pangkat min 2 10 pangkat min 3 jadi 54 10 pangkat min 1 atau 5,4 Newton ya. Kira-kira seperti itu untuk contoh. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana gaya elektrostatik jika muatan lebih dari 2? Kalau 2, kalau tidak tarik-menarik, tolak menolak. Sekarang kalau muatannya lebih dari 2, kita ambil contoh, maka akan berlaku prinsip superposisi atau penjumlahan. Ini ada muatan Hi1, Hi2, Hi3. Hi1 akan ditarik oleh Hi2 karena Hi1 dan Hi2 muatannya tidak sejenis, jadi akan terjadi tarik dan akan ditarik oleh Hi3. Kalau digambar vektor seperti ini, F21 F31 kemudian membentuk sudut alfa, kemudian kita proyeksikan masing-masing sehingga ketemu F total. Yang hitam itu F totalnya. F totalnya berapa? F1, artinya gaya yang dialami muatan 1 sama dengan F21 ditambah F31. Karena ini adalah besaran vektor, gaya termasuk besaran vektor, maka penjumlahannya juga menggunakan aturan vektor. Caranya gimana? Jadi aturan vektor F1 kuadrat sama dengan F21 kuadrat ditambah F31 kuadrat plus 2 F21 plus F31 cos alfa. Itu sudutnya mengapit antara gaya F21 dan F31. Sekarang kita lanjutkan contoh soal. 3 buah muatan membentuk segitiga sama sisi seperti gambar ya. Jarak antara muatan masing-masing 10 cm. Jika Hi1 1 kolom, Hi2 sama dengan Hi3 min 2 kolom dan K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom min 2, tentukanlah besar resultan gaya kolom pada muatan Hi1. Maka jawabannya, gambarnya kita lihat dulu. Ini
kita lihat ini. Jadi ini Hi1, ini Hi2, terjadi gaya tarik menarik, di mana R-nya di sini adalah 10 cm atau 0,1 meter. Ini juga di sini 10 cm, di sini juga 10 cm. Nah, yang kita cari adalah F12 dulu. F12 setelah dicari Hi1 Hi2, karena sama-sama 1 kolom kali 2, jadi ketemu 18 kali 10 pangkat minus 11. Ini kalau dihitung seperti itu ya, ini 9 ya, betul ya. Kemudian kita lanjut, setelah kita cari F12, kita cari F13. Nah, ketemunya ini. Nah, sekarang F1 berapa? Maka ini jangan merah nih, supaya hitam aja. Maka F1 itu sama dengan akar ya F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 F12 kali F13 cos alfa. Alfanya di sini karena sama saja adalah 60 derajat. Di sini adalah 60 derajat. Kita lihat cos 60 derajat. Ini ketemu 18 10 pangkat 11. Ini akarnya ditulis dulu, set. Ini dikuadratkan pelan-pelan ya, tambah ini karena pakai mouse. 18 10 pangkat 11 kuadratkan ditambah 2 kali 18 10 pangkat 11. Ini titik supaya ndak bingung, ini titik kali lagi 18 titik 10 pangkat 11 kali setengah. Ini yang sama kita coret ya. Ini karena ini corak ini 2, ini corak ini 2, berarti ini semuanya ditulis ada 3 deh itu, akar 3 kali ini ya 18 kali 10 pangkat 11 kuadrat, berarti hasilnya 18 kali 10 pangkat 11 akar 3 Newton. Jadi langkah pertama tadi ya, ini sudutnya berapa dicari satu-satu. F12 ya, F12 cari, F13 dicari. Setelah itu sudutnya berapa? 60. Sudut 60 berapa? Setengah, dimasukkan seperti ini. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kalau seperti ini gimana? Seperti di dalam vektor, kalau seperti itu maka FA
maka FA karena ini 90 berarti langsung aja ini adalah FAC ditambah FAB. FAC FAB berapa besarnya? Ini besarnya adalah 5 Newton. Berarti di sini kita langsung 5F kuadrat ditambah 5F kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan akar 2 kali 5F kuadrat. Berarti ketemunya sama dengan 5F. Jadi 5F kuadrat diakarkan 5F kemudian akar 2 atau 5 akar 2F ya. Itu sudut tadi membentuk sudut bebas 60, kemudian ini 90. Sekarang kalau sudutnya seperti ini ya, kalau seperti ini supaya tidak kaling-kalingan ya, ini berapa? HA di sini adalah 1 mikrokolom, HB adalah 2 mikrokolom, HC adalah 4 mikrokolom. Tentu saja ini nanti akan ditarik ke sini, ini ditarik ke sini. Nah, kalau seperti ini nanti kita cari yang besar. Pertama kita cari satu-satu, FBA ya, FBA ketemu 18 10 pangkat min 3 Newton. Setelah itu yang satu kita cari FBC. Jadi FBA, setelah itu FBC. Baru setelah itu kita cari besar mana antara ini dengan yang sini. Nah, kalau besar yang FBC berarti totalnya, karena ada garis-garis namun berlawanan arah, maka untuk mencari resultan gaya total tinggal mengurangkan saja, lebih mudah. Paham? Kalau tidak paham nanti diulang-ulang lagi, diulang lagi. Dan kalau masih tidak tahu, nanti di classroom ditanyakan, Pak yang tidak jelas ini, Pak yang tidak jelas ini. Jadi nanti kalian akan kirimkan lagi jawaban berupa video. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Kita akan berlanjut pada elektrostatika untuk bab selanjutnya. Tetap semangat untuk anak-anakku yang hebat, jangan mudah menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.